Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Yuliana Putri dengan NIM F1S12102 dari ruang 3 mata kuliah Statistika Terapan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji studi kasus pada ujian akhir semester Statistika Terapan mengenai evaluasi aplikasi TikTok menggunakan model TAM, teknologi acceptance model. Di sini saya akan menjelaskan mengenai populasi dan sampel terlebih dahulu. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh mahasiswa yang mengontrak mata kuliah Statistika Terapan. Populasi ini mencakup semua mahasiswa yang memenuhi kriteria tersebut. Kemudian, pada sampel penelitian ini, data diambil dari 35 mahasiswa yang mengontrak mata kuliah Statistika Terapan. Sampel dipilih agar mencerminkan variasi dan karakteristik yang ada dalam populasi, sehingga dapat membuat perkiraan atau generalisasi tentang populasi yang lebih besar dengan menggunakan data sampel yang ada. Kemudian pada penelitian ini, kuesioner yang digunakan yaitu dengan skala pengukuran ordinal, yang mana skala ini digunakan untuk mengukur tingkat pendapat atau preferensi seseorang terhadap suatu pernyataan atau variabel dengan menggunakan kategori yang berurutan. Di sini kami menggunakan dengan 4 kategori, yang mana nilai 1 bernilai sangat tidak setuju, nilai 2 setuju, nilai 3 setuju, dan nilai 4 sangat setuju. Kemudian yang selanjutnya mengenai variabel dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari 3 variabel, yaitu variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderator. Yang mana variabel independen dalam penelitian ini yaitu preserved use, kami beri kode PU, dan preserved usefulness, kami beri kode PU. Kemudian variabel dependennya dalam penelitian ini adalah attitude toward using, kami beri kode ATU, dan behavioral attention to use, kami beri kode BIU, kemudian actual usage, kami beri kode AU, dan variabel moderator, yaitu user satisfaction, kami beri kode US. Yang selanjutnya mengenai hipotesis dalam penelitian ini adalah pernyataan atau asumsi yang diajukan sebagai jawaban sementara atau penjelasan terhadap suatu pertanyaan penelitian. Pada hipotesis H1, yaitu attitude toward use memiliki pengaruh positif terhadap aktualisasi, baik pengguna yang menerima dan mengadopsi teknologi utama dengan baik akan cenderung menggunakan teknologi tersebut secara aktif. Kemudian pada H2, attitude toward use memiliki pengaruh positif terhadap behavioral attention to use, yaitu pengguna yang mengadopsi teknologi utama dengan baik akan cenderung memiliki persepsi yang positif tentang manfaat dan keuntungan yang diperoleh penggunaan teknologi tersebut. Kemudian pada behavioral attention to use memiliki pengaruh positif terhadap actualized, yaitu pengguna yang memiliki persepsi positif tentang manfaat dan keuntungan penggunaan teknologi akan lebih cenderung untuk menggunakan teknologi tersebut secara aktif. Dan selanjutnya yaitu perceived of use, yaitu memiliki pengaruh positif terhadap attitude toward use. Pengguna yang menganggap teknologi mudah digunakan akan cenderung lebih menerima dan mengadopsi teknologi utama. Kemudian pada perceived ease of use memiliki pengaruh positif terhadap actualization, yang mana pengguna yang menganggap teknologi mudah digunakan akan cenderung lebih efektif dalam menggunakan teknologi tersebut. Kemudian pada perceived ease of use memiliki pengaruh positif terhadap persepsi tentang behavioral attention to use, yaitu pengguna yang menganggap teknologi mudah digunakan akan cenderung memiliki persepsi yang lebih positif tentang manfaat dan keuntungan penggunaan teknologi. Pada H7, yaitu perceived as of use, memiliki pengaruh positif terhadap perceived usefulness, yaitu pengguna yang menganggap teknologi mudah digunakan akan cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang cara menggunakan teknologi tersebut. Kemudian, pada H8, yaitu perceived usefulness, memiliki pengaruh positif terhadap attitude toward use. Pengguna yang memiliki pengetahuan yang baik tentang pengguna teknologi akan lebih mungkin untuk mengadopsi teknologi utama. Kemudian pada H9, perceived usefulness memiliki pengaruh positif terhadap actual usage, yaitu pengguna yang memiliki pengetahuan yang baik tentang penggunaan teknologi akan cenderung lebih aktif dalam menggunakan teknologi tersebut. Kemudian pada H10, yaitu perceived usefulness memiliki pengaruh positif terhadap behavioral attention to use, yaitu pengguna yang memiliki pengetahuan yang baik tentang penggunaan teknologi akan cenderung memiliki persepsi yang lebih positif tentang manfaat dan keuntungan penggunaan teknologi. Kemudian pada H11, yaitu user satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap attitude toward use, yaitu pengguna yang merasa puas dengan pengalaman penggunaan teknologi akan cenderung lebih menerima dan mengadopsi teknologi utama. Kemudian pada H12, user satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap actual usage,
yaitu pengguna yang merasa puas dengan pengalaman penggunaan teknologi akan cenderung lebih aktif dalam menggunakan teknologi tersebut. Kemudian pada H13, user satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap behavioral attention to use. Pengguna yang merasa puas dengan pengalaman penggunaan teknologi akan cenderung memiliki persepsi yang lebih positif tentang manfaat dan keuntungan penggunaan teknologi. Kemudian pada H14, yaitu user satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap perceived of use, yaitu pengguna yang merasa puas dengan pengalaman penggunaan teknologi akan cenderung menganggap teknologi tersebut mudah digunakan. Kemudian pada H15, user satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap perceived usefulness, itu pengguna yang merasa puas dengan pengalaman penggunaan teknologi akan cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang cara menggunakan teknologi tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan SAMPLS 4 yang dilakukan melalui dua tahap, yaitu uji model pengukuran dan atau outer model dan uji model struktural atau inner model. Model pengukuran menjelaskan bagaimana konstruk diukur dan dapat diandalkan atau valid serta reliable dengan melihat validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk. Di sini kita akan melihat terlebih dahulu mengenai validitas diskriminan pada penelitian ini. Di sini kita akan melihat terlebih dahulu validitas konvergen pada penelitian ini. Pada validitas konvergen, dapat kita lihat di sini. Baik, dapat dilihat pada validitas konvergen. Eh, Uji validitas konvergen. Di sini ada satu variabel yang memiliki nilai loading faktor di bawah 0,7, yaitu indikator US dengan nilai 0,627, dan terdapat satu nilai loading faktor pada indikator US2 dengan nilai 0,426, maka dinyatakan tidak valid, karena dinyatakan loading faktor dengan nilai 0,50 sampai 0,60 yang masih dapat diterima. Sehingga dapat disimpulkan pada uji validitas konvergen ini bahwa
Terdapat satu indikator yang memiliki tingkat validitas konvergen yang tidak baik, dan indikator lainnya memiliki tingkat validitas konvergen yang baik. Kemudian, dapat dilihat pada uji validitas diskriminan. Dapat kita lihat pada uji validitas diskriminan, em, di sini dapat kita lihat bahwa perbandingan nilai cross-loading dari indikator dari suatu konstruk lebih besar dari nilai cross-loading indikator konstruk tersebut terhadap konstruk lain. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel tersebut memiliki validitas diskriminan yang baik. Di sini dapat dilihat eh, variabel A2 nilai konstruknya lebih besar dibandingkan nilai konstruk yang lain, dan variabel AU dapat kita lihat bahwa nilai konstruknya lebih besar daripada indikator variabel lain. Begitupun sampai dengan US, variabel US pun juga lebih besar dibandingkan dengan indikator variabel lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada uji validitas reliabilitas. Dapat kita lihat pada uji validitas reliabilitas, pada uji validitas reliabilitas juga dapat dilihat bahwa setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi standar karena memiliki nilai komposit reliabilitas di atas 0,7. Maka semua variabel di sini dinyatakan reliable. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada analisis data menggunakan uji struktural atau inner model. Dapat kita lihat pada R-square, pada tabel R-square, R-square di sini dapat kita lihat bahwa attitude toward use memiliki R-square sebesar 0,830, yang mana mengindikasikan bahwa sekitar 83% variasi dalam actual usage dapat dijelaskan oleh variabel attitude toward use. Artinya, attitude toward use memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam menjelaskan penggunaan aktual dari aplikasi tersebut. Kemudian, pada actual usage memiliki R-square sebesar 0,190, yang mana menunjukkan bahwa sekitar 19% variasi dalam AU dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain dalam model. Meskipun angka ini relatif rendah, masih menunjukkan adanya hubungan atau pengaruh antara variabel AU dengan variabel lain dalam model. Akan tetapi, model ini dikategorikan lemah. Kemudian pada behavioral attention to use memiliki R-square sebesar 0,530, yang mana ini mengindikasikan bahwa sekitar 53% variasi dalam BIU dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain dalam model. Hal ini menunjukkan bahwa BIU memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mempengaruhi intensi pengguna untuk menggunakan aplikasi. Maka model ini dikategorikan sedang. Kemudian pada perceived as of use, atau kami beri kode PEU memiliki R-square sebesar 0,606, yaitu ini menunjukkan bahwa sekitar 61% variasi dalam PEU dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain dalam model. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi tentang kemudahan penggunaan aplikasi memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi intensi pengguna. Maka variabel ini dinyatakan sedang. Kemudian pada perceived usefulness, yaitu memiliki R-square sebesar 0,378, ini mengindikasikan bahwa sekitar 38% variasi dalam PU dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain dalam model. Artinya, persepsi tentang kegunaan aplikasi memiliki pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi intensi pengguna untuk menggunakan aplikasi. Dan juga ini dikategorikan lemah. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengujian F-square.
Pada pengujian F-square, pada model penelitian, dapat kita lihat terhadap nilai F-square pada model penelitian ini, yaitu ATU, nilai F-square-nya sebesar 0,004, menunjukkan bahwa variabel ATU menjelaskan sekitar 0,4% dari variasi yang terjadi pada variabel dependen yang tidak ditentukan dalam tabel ini. Kemudian, ATU memiliki kontribusi yang sangat rendah dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen tersebut. Hal ini menunjukkan faktor-faktor lain mungkin yang lebih dominan dalam mempengaruhi variabel dependen tersebut. Kemudian, pada BU, nilai F-square-nya sebesar 0,004 juga menunjukkan bahwa variabel BU menjelaskan sekitar 0,4% dari variasi yang terjadi pada variabel dependen yang tidak ditentukan dalam tabel ini. Kemudian pada BIU memiliki kontribusi yang relatif kecil dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. Faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model uji mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap variabel dependen. Pada nilai F-square sebesar 0,235 menunjukkan bahwa variabel BU menjelaskan sekitar 23,5% dari variasi yang terjadi pada variabel dependen yang tidak ditentukan juga. Yang selanjutnya nilai F-square sebesar 0,00 menunjukkan bahwa variabel PU tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Kemudian, PU tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen tersebut. Nilai F-square sebesar 0,061 menunjukkan bahwa variabel PU memberikan kontribusi besar sebesar 6,1% dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen PU yang tidak ditentukan juga. Kemudian, PU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel PU meskipun kontribusinya tidak sangat besar. Nilai F-square sebesar 4,361 menunjukkan bahwa variabel PU memberikan kontribusi sebesar 4,36% dalam penjelasan variasi pada variabel dependen ATU yang tidak ditentukan. Kemudian, ditunjukkan juga bahwa PU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ATU. Yang selanjutnya nilai F-square sebesar 0,145 menunjukkan bahwa variabel PU memberikan kontribusi sebesar 14,5% dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen BEU. Selanjutnya, meskipun nilai F-square ini lebih rendah dibanding dengan nilai sebelumnya, namun masih menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel PU terhadap BIU. Nilai F-square sebesar 1,537 menunjukkan bahwa variabel US memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen PEU yang tidak ditentukan juga. Pada nilai F-square yang tinggi menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari US terhadap PEU. Nilai F-square sebesar 0,430 menunjukkan bahwa variabel US memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen PU. Meskipun nilai F-square ini tidak terlalu tinggi, namun masih menunjukkan adanya pengaruh cukup besar dari US terhadap PU. Yang selanjutnya yaitu hasil uji hipotesis yang sudah kami kalkulat melalui metode bootstrapping dari hasil penelitian. Dapat kita lihat baik, dapat dilihat ini merupakan hasil uji hipotesis yang sudah dikalkulat, yang mana dapat disimpulkan bahwa ATU terhadap variabel AU memiliki ATU terhadap variabel AU yaitu dinyatakan tidak signifikan. Kemudian variabel ATU terhadap BIU juga tidak signifikan. BIU dan AU juga tidak signifikan. Kemudian dapat dilihat
eh, dapat dilihat di sini terdapat 6 variabel yang signifikan dan 9 variabel yang tidak signifikan. Maka di sini berdasarkan tabel yang ada dapat dijelaskan sebagai berikut, yang mana H1 H1 pada ATU terhadap AU, bahwa berdasarkan hasil uji hipotesis terbukti bahwa attitude toward use dan actual usage dengan nilai probability 0,781 dan koefisien 0,278 dalam konteks aplikasi TikTok. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun sikap pengguna terhadap penggunaan aplikasi tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengguna aktual, faktor-faktor seperti kualitas konten dan fitur-fitur aplikasi mungkin memiliki peran yang lebih penting dalam menarik dan mempertahankan penggunaan. Kemudian pada H2, berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara attitude toward use dan behavioral attention to use dengan nilai probability 0,732 dan koefisien 0,342. Hasil ini menunjukkan bahwa sikap pengguna terhadap penggunaan aplikasi TikTok tidak secara signifikan mempengaruhi niat pengguna untuk menggunakan aplikasi tersebut. Ini berarti bahwa sikap positif atau negatif terhadap aplikasi TikTok tidak langsung mendorong pengguna untuk memiliki niat yang kuat untuk menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian pada H3, berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara behavioral attention to use dan actual usage dengan nilai probability 0,075 dan koefisien 1,779. Hasil ini menunjukkan bahwa niat pengguna untuk menggunakan aplikasi TikTok tidak secara signifikan mempengaruhi tingkat penggunaan aktual dari aplikasi tersebut. Selanjutnya yaitu pada H4, berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan antara perceived of use dan attitude toward use dengan nilai probability 0,217 dan koefisien 1,236, yang mana hasil ini menunjukkan bahwa persepsi pengguna tentang kemudahan penggunaan aplikasi TikTok tidak secara signifikan mempengaruhi sikap pengguna terhadap aplikasi. Kemudian pada H5, berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara perceived of use dan actual usage terhadap attitude toward use dengan nilai probability 0,259 dan koefisien 1,130. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi TikTok tidak secara signifikan dipengaruhi oleh persepsi pengguna tentang kemudahan penggunaan. Kemudian pada H6, berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara perceived of use dan persepsi tentang behavioral attention to use dengan nilai probability 0,185 dan koefisien 1,326. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi TikTok tidak secara signifikan dipengaruhi oleh persepsi pengguna tentang kemudahan penggunaan. Kemudian pada H7, berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara perceived of use dan perceived of usefulness dengan nilai probability 0,186 dan koefisien 1,321. Persepsi tentang kemudahan pengguna tidak secara signifikan mempengaruhi persepsi tentang kegunaan. Yang mana hasil ini menunjukkan bahwa meskipun pengguna menganggap aplikasi TikTok mudah digunakan, persepsi ini tidak secara langsung mempengaruhi persepsi pengguna tentang kegunaan aplikasi. Kemudian pada H8, berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara perceived usefulness dan attitude toward use dengan nilai probability 0,000 dan koefisien 18,793, yang mana ini menunjukkan bahwa persepsi pengguna tentang kegunaan aplikasi TikTok memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk sikap pengguna terhadap aplikasi. Kemudian pada H9, berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara perceived usefulness dan actual usage dengan nilai probability 0,095 dan koefisien 1,668, yang mana ini menunjukkan bahwa meskipun pengguna menganggap aplikasi TikTok berguna, persepsi ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendorong penggunaan aktual aplikasi tersebut. Kemudian pada H10, berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara perceived usefulness dan behavioral attention to use dengan nilai probability 0,000 dan koefisien 5,886.
Hasil ini menunjukkan bahwa semakin pengguna mempersepsikan aplikasi TikTok sebagai alat yang berguna dan bermanfaat, maka semakin tinggi niat mereka untuk menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian pada H11, berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara user satisfaction dan attitude toward risk dengan nilai probability 0,017 dan koefisien 2,378. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin pengguna merasa puas dengan pengalaman mereka menggunakan aplikasi TikTok, maka semakin positif sikap mereka terhadap penggunaan aplikasi tersebut. Kemudian pada H12, berdasarkan uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara user satisfaction dan actual usage dengan nilai probability 0,162 dan koefisien 1,400. Meskipun pengguna merasa puas dengan aplikasi TikTok, eh, hal itu tidak secara signifikan mempengaruhi frekuensi dan intensitas penggunaan aktual. Kemudian pada H13, berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara user satisfaction dan behavioral attention to use dengan nilai probability 0,021 dan koefisien 2,317. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin puas pengguna dengan aplikasi TikTok dan semakin tinggi kemungkinan mereka memiliki niat yang kuat untuk terus menggunakan aplikasi tersebut. Pada H14, berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara user satisfaction dan perceived ease of use dengan nilai probability 0,000 dan koefisien 1,400. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin puas pengguna dengan aplikasi TikTok, maka semakin tinggi kemungkinan mereka mempersepsikan aplikasi tersebut sebagai mudah digunakan. Kemudian pada H15, berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara user satisfaction dan perceived usefulness dengan nilai probability 0,009 dan koefisien 2,605. Implikasi dari hasil ini adalah bahwa semakin puas pengguna dengan aplikasi TikTok, semakin tinggi persepsi mereka terhadap penggunaan aplikasi tersebut. Oleh karena itu, TikTok perlu memastikan bahwa konten yang disajikan di platform tersebut relevan, menarik, dan berkualitas tinggi agar memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Hal ini akan meningkatkan tingkat kepuasan pengguna dan persepsi mereka terhadap kegunaan TikTok. Kemudian, kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan hasil uji hipotesis yang sudah dilakukan, yaitu sikap pengguna terhadap pengguna aplikasi TikTok tidak secara signifikan mempengaruhi penggunaan aktual atau niat pengguna untuk menggunakan aplikasi tersebut. Oleh karena itu, fokus pada pengembangan konten yang menarik dan inovatif serta fitur-fitur yang memberikan nilai tambah bagi pengguna dapat menjadi strategi yang efektif dan untuk meningkatkan penggunaan aktual aplikasi. Kemudian, persepsi pengguna tentang kemudahan penggunaan aplikasi TikTok tidak memiliki pengaruh langsung terhadap sikap pengguna. Penggunaan aktual atau niat pengguna untuk menggunakan aplikasi. Meskipun pengguna menganggap aplikasi ini mudah digunakan, persepsi tersebut tidak secara langsung mempengaruhi penerimaan atau penggunaan aplikasi. Oleh karena itu, perlu diperhatikan faktor-faktor lain seperti kualitas konten, fitur-fitur yang menarik untuk meningkatkan penggunaan dan penerimaan aplikasi. Selanjutnya, yaitu persepsi penggunaan tentang kegunaan aplikasi TikTok memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap pengguna, niat penggunaan, dan persepsi tentang kegunaan aplikasi. Maka penting bagi TikTok untuk memastikan bahwa konten yang disajikan di platform tersebut relevan, menarik, dan berkualitas tinggi, agar memenuhi kebutuhan dan pengguna. Hal ini akan meningkatkan tingkat kepuasan pengguna dan persepsi terhadap kegunaan TikTok. Kemudian, kepuasan pengguna memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap pengguna, niat pengguna, persepsi tentang kemudahan penggunaan, dan persepsi tentang kegunaan aplikasi. Oleh karena itu, tidak perlu berfokus pada memberikan pengalaman yang memuaskan kepada pengguna, termasuk memastikan kualitas konten, kenyamanan penggunaan, dan memberikan layanan yang responsif. Dengan demikian, pengguna akan lebih cenderung memiliki sikap positif terhadap aplikasi dan berkeinginan untuk terus menggunakannya. Secara keseluruhan, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti persepsi tentang kegunaan aplikasi dan kepuasan pengguna memainkan peran penting dalam membentuk sikap, niat, dan penerimaan pengguna terhadap aplikasi TikTok. Oleh karena itu, TikTok perlu terus meningkatkan kualitas konten, fitur-fitur yang menarik, kenyamanan penggunaan, dan memberikan pengalaman yang memuaskan kepada pengguna agar dapat meningkatkan penggunaan aktual dan penerimaan aplikasi. Baik, mungkin cukup sekian mengenai analisis evaluasi evaluasi aplikasi TikTok menggunakan model TAM. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.